Apa kak? Wilbert, tolongin dong. Ini gimana nih? Nggak apa-apa kak, itu Terus, ikutin aja pak, nggak apa-apa. langsung. Iya, Terus langsung aja ya, maju aja ya. Ya maju aja, ikutin scriptnya. Oke. Nggak bagus kok kak. Oke. Terus Main game mulu. Olahraga kek, ngapain kek, nyari duit gitu. Ini kan Egi nih jadi kalah. Aku tuh baru olahraga, Gi. Ini tuh namanya tuh e-sport. Gimana sih? Sama olahraga juga. Nggak percaya ini olahraga. Ini tuh masuk ke SEA Games loh. Aduh, iyalah. Nggak percaya. Ini nih, kita nanya ya sama teman aku nih di sini. Nih ada Wilbert tuh. Wilbert, kenalan dulu nih sama Egi, sama teman-teman di rumah. Halo teman-teman, nama saya Wilbert Marco. Saya sebagai Head of Team Operation dari tim RRQ. Wilbert dari RRQ. Iya, dari RRQ. Oh, RRQ. Tahu nggak RRQ? Yang lagi terkenal banget kan? Iya. Terkenal sama e-sportnya. Bener banget. Kalau mainnya sama Wilbert, udah main aja deh terus. Tapi nggak cuma itu loh. Wilbert ini alumni dari SMAK 2 Penabur. Alumni SMAK. Oh iya dong. Jadi Penabur itu nggak cuma melahirkan ilmuwan-ilmuwan aja atau bos-bos aja. Ada juga loh yang kayak gini yang sukanya tuh main games ya kan Gilbert. Gilbert ini main game dari kapan tuh, coba ceritain dong. Aku main game dari kecil. Mungkin dari tahun 2008 itu aku udah main game. Awalnya tuh diajak kakak lah, diajak kakak kandung buat cobain main game. Dan lama-lama dapat funnya gitu main game sih. Kalau main game berdua sama kakak, mama papa di rumah gimana tuh? Mama papa ya kadang marah-marah dikit. Kadang-kadang kita main juga lupa waktu kan. Jadi ya gitu. Tapi masih oke lah. Oh, terus dari main game, jadi hobi, lama-lama masuk jadi pro player gitu ya? Iya, awalnya untuk masuk ke e-sport aku nonton dulu gitu pertandingannya. Dan dari nonton terus main gamenya juga kok seru gitu, kok ada yang memacu adrenalin gitu. Dan ya iseng-iseng coba gitu, dan ternyata dapat banget funnya gitu. Jadi Wilbert ini cukup terkenal loh kak, dan terkenal banget, bukan cukup terkenal, bahkan adikku aja tahu. Oh iya. Apa namanya, di generasi sekarang tuh Wilbert tuh pro player ya, Ya, pro player e-sport, e-sport tuh banyak game. Nah, yang aku mau nanya ini, sudah berapa turnamen yang pernah diikutin? dulu tuh sampai tahun 2014 puluhan sih, lebih dari 50 aku ada ikut turnamen. Ada nggak pengalaman turnamen yang nggak terlupakan buat Wilbert? Ada. Itu di tahun 2013 sama 2014 aku jadi wakil Indonesia ke Filipina. Ya, itu di turnamen GMPGL, gamenya Dota 2. Internasional, tepuk tangan dong. Ketinggalan tepuk tangannya. Mengharumkan nama Indonesia. Nah terus penasaran juga, tadi kan awalnya nih mama papa sempat marah-marah dong ya kalau main game mulu gitu. Nah ketika kamu lulus kuliah kan memang kamu terjun secara profesional ya di dunia game. Sekarang gimana nih mama papa? Jujur aja mama papa awalnya agak skeptis kali ya, bisa dibilang gitu. Karena untuk e-sport pada dulu itu masih kayak abu-abu banget gitu, masih belum kelihatan lah ya, bisa dibilang gitu. Namun kalau untuk sekarang udah lebih open minded sih, udah lebih terbuka gitu. Karena ya kita bisa lihat e-sport tuh udah banyak banget menghasilkan lapangan kerja juga secara nggak langsung gitu. Jadi dari orang tua support ya, selama aku juga happy, aku juga bisa influence banyak orang, bantu banyak orang, so ya it's a very positive. Tadi kita kan sempat ngobrol ketika zaman pandemi, kita semua di rumah, yang kita semua banyak lapangan kerja yang tutup gitu kan, banyak perusahaan-perusahaan pada tutup, bangkrut. Justru bisnis e-sport ini justru malah meningkat tajam gitu kan ya. Ini luar biasa banget loh. Aku mau nanya dong, menurut kamu nih, bagaimana sih industri e-sport sekarang? Industri e-sport sekarang di Indonesia ya. Kalau aku pribadi sangat meyakinkan, bisa dibilang, karena ya balik lagi lapangan kerja udah semakin ya terbuka di industri e-sports. Terus kita juga bisa ngelihat banyak banget pemain-pemain yang bisa dibilang mengharumkan nama Indonesia juga, seperti kemarin SEA Games.
Dan ya e-sports di mata dunia pun juga udah nggak dipandang sebelah mata sekarang. Semakin banyak orang yang bisa dibilang ngelirik ke arah e-sport, terus semakin orang juga yang ngelihat wah ini potensi yang gede gitu buat generasi anak muda. Gitu. Iya ya. Iya. Cuma kan kalau nggak salah tuh waktu itu sempat pernah ada kejadian nih, ada anak kecil di Indomaret, tahu-tahu dia kayak beli ini kan di game online, tahu-tahu ada voucher gitu, 800.000, orang tuanya nggak tahu dan akhirnya orang tuanya marah-marah gitu kan. Nah, apakah memang perlu, kalau kita mau jadi pro player, perlu spend uang untuk hal-hal seperti itu gitu? Di satu sisi iya dan enggak sih sebenarnya. Jadi ada beberapa momen emang perlu, karena kita perlu beli bisa dibilang in-game item lah ya. Semacam kayak aksesoris ataupun hero-hero tertentu. Tapi sebenarnya game itu bisa dimainkan dengan free, dengan gratis gitu. Dan untuk kejadian yang anak kecil itu ya mungkin ya mungkin dari orang tua lebih ya ada batasannya juga lah. Main game boleh, namun ya ada batasannya juga. Wilbert ini kan dari kecil emang udah suka game ya, passionnya udah di game. Kita minta tips dong bagaimana caranya Wilbert main game atau e-sport ini secara bijaksana. Di sini butuh dari pengalaman aku pribadi ya. Di sini juga perlu bantuan dari orang tua juga sebenarnya. Karena kan kita sebagai mungkin dulu pas masih kecil kadang lupa waktu ya. Dan mungkin dari orang tua bisa lebih mengingatin ke anaknya, dan sebagai anak juga harus bertanggung jawab apabila udah dikasih kebebasan buat main game, ya masih harus tahu diri lah ya, kalau kata orang tua gitu, tahu diri lah ya, jangan lupa waktu gitu sih. Jadi main game boleh, tapi tetap ingat kita kan punya kewajiban yang lain juga, mungkin seperti belajar, sekolah, dan itu harus jadi prioritas utama. Nah kalau apapun lah ya di dalam hidup ini pasti ada dua sisi mata uang, ada segi positif, ada segi negatif. Nah kalau dari Wilbert sendiri pandangan tentang e-sport ini secara positifnya apa nih? Secara positif ya, as a player ya berarti ya? Ya mungkin, dan juga mungkin untuk orang-orang di luar sana, teman-teman di sana, mama papa juga yang mungkin belum tahu sebenarnya kalau kita main e-sport ini ada sisi-sisi yang bisa dibangun nih, yang sisi-sisi positif. Nah itu apa gitu? Sisi positifnya sebagai seorang player kita bisa ngerasain gimana bekerja sama di dalam suatu tim. Karena mostly e-sport itu kan permainan tim. Oke. 3 lawan 3, 5 lawan 5 dan seterusnya. Jadi kita diajarkan untuk saling mengerti juga tentang teman-teman setim kita, saling juga bisa menghadapi situasi tertentu seperti ketika menang, ketika kalah. Jadi itu banyak banget sebenarnya pengalaman-pengalaman hidup ataupun bisa dibilang soft skill yang diasah gitu ketika menjadi seorang player. Dan kita dituntut juga untuk ngontrol emosi, dan dari yang aku lihat ya untuk sekarang ya banyak juga anak-anak yang masih muda itu kelihatan jiwa leadershipnya ke depannya. Karena dari game, karena mereka dituntut, dan di tim itu kan kita harus nunjuk siapa juga yang jadi kapten. Dan ada yang masih bisa dibilang masih kategori muda, umurnya lebih muda dibandingkan teman-temannya, tapi bisa jadi kelihatan lebih paling dewasa di dalam tim gitu. Dan semua terjadi di dalam dinamika e-sports gitu. Jadi emang ya pembelajaran yang kita dapat itu bukan karena ini sport, jadi berlatih raganya secara fisik, tapi kita juga secara mentalitas ya. Kita bisa juga belajar tentang lebih secara leadership, lalu kita juga sportif untuk bisa menerima kekalahan dan juga bisa, ya kan orang Indonesia tuh paling susah nih mengakui orang lain itu lebih baik dari dia, itu kan kadang susahnya di situ. Ini. Wilbert, gimana sih caranya jadi player e-sport profesional? Aku nggak bisa kasih kayak 100% exact tips ya lah bisa dibilang gitu. Karena untuk sekarang jalur ke e-sport tuh banyak banget. Tapi yang aku bisa kasih tips itu mungkin pilih dulu game yang pengen dimainkan. Karena kan di e-sport itu kan banyak banget gamenya. Ada game yang tembak-tembakan, ada game yang mungkin strategi dan seterusnya. Dan coba tekuni dulu, pilih gamenya yang pengen kayak fun banget mainnya dan happy banget. Abis itu coba tekuni terus gitu, mainin terus. Dan mungkin jika udah
udah happy nih, udah enak nih, mungkin ada teman juga bisa main bareng, dan dari main bareng itu bisa mungkin bikin tim juga. Dari tim nanti bisa ikut turnamen-turnamen komunitas. Karena biasa kita dari tim e-sport itu akan nge-scouting pemainnya itu mostly dari turnamen komunitas. Harus ikut turnamen-turnamen dulu ya biar orang bisa aware ya, oh ini orang skillnya gimana gitu. Ada batasan umur nggak sih? Batasan umur ada, di tiap game ada batasan umur, ada minimum requirements-nya lah ya, bisa dibilang. Maksimal deh umur berapa? Maksimal paling tua ya berarti ya. Mungkin di 27-28. Berarti saya udah nggak bisa. Saya nggak bisa jadi pro player. Minimal dari umur berapa? Minimal untuk beberapa game bisa dari 16 tahun. Dari 16 tahun dan pernah ada ya? Pernah ada player 16 tahun. Nah kalau untuk rekrutmennya sendiri nih dari RRQ ya tadi. Yeah. Kalau apakah itu rekrutmennya misalnya kan kita majunya lombanya per tim. Apakah misalnya dia menang berapa kali satu tim ini memang semua direkrut atau perekrutannya bisa secara personal? Keduanya bisa. Kita balik lagi ngelihat tentang dari kebutuhan tim kita sebenarnya. Yang kita butuhkan itu satu tim atau yang kita butuhin itu hanya beberapa personal aja gitu. Dan itu akan berdampak ke cara gimana kita nge-scoutingnya sih kurang lebih gitu. So kalau emang ternyata di tim ini kita butuh hanya beberapa personal, ya kita fokus hanya ke individu aja gitu. Oke. Tapi aku penasaran juga nih, misalnya nih Wilbert di masa depan nanti punya anak, menyarankan untuk jadi pro player juga nggak? Selama dia happy, selama dia bisa memberikan dampak yang positif, terus tetap bertanggung jawab, dia bisa pursue his passion lah atau her passion, aku oke aja. Oke aja. Orang tua yang sportif ya. Calon orang tua sportif ya. Padahal seru loh nanti main sama anak ya, main gini. Main bareng, jadi nggak bosan di rumah. Tapi mungkin juga nih Wilbert punya pesan-pesan buat teman-teman di sana, terutama siswa-siswa penabur nih, yang mungkin juga main game, tapi ya kan masih sekolah juga gitu. Apa sih kiat-kiatnya? Paling buat teman-teman yang pengen banget terjun di dunia e-sports, yang pengen hobinya main game lah ya, boleh, tapi jangan lupa tentang pendidikan, because pendidikan tetap nomor satu, it's a priority. Nah, nanti kalau pendidikannya udah selesai, mungkin udah selesai sekolahnya atau kuliah dan mau pursuit ke e-sport, bisa banget gitu. Dan aku juga mau bilang sebenarnya di e-sport ini nggak hanya jadi player gitu, bahkan bisa juga terjun di bagian kayak manajemennya gitu, karena kita opportunity untuk karir part itu gede banget sekarang di e-sport, bisa dibilang gitu. Berarti jadi kayak kita di perusahaan lainnya juga gitu ya sebenarnya? Iya, nggak harus jadi player, bisa jadi team manager, bisa jadi coach, bisa di bagian production, sponsorship, business development, bagian talent, banyak banget. So nggak harus jadi player, tapi benar-benar bisa contribute lah di dunia e-sport di berbagai macam pekerjaan. Oke, pertanyaan iseng. Buat meyakinkan orang tua nih soal masa depan kan, penghasilannya lumayan nggak? Iya lumayan untuk pro player ya. Tante penghasilannya lumayan. Ya penghasilan lumayan, ada beberapa player yang bikin penghasilannya fantastis ya, bisa dibilang gitu ya. Tapi nggak semua player gitu. Tapi fantastis tuh range-nya berapa tuh? Bisa double digit, bisa sampai 3 digit. Tuh, om tante, mama papa, penghasilannya luar biasa. Itu bulanan? Atau per kontrak atau gimana sih? Ada yang dari per kontrak, dari salary ya, dari upah, bisa dibilang gitu. Tapi ada juga yang dari mungkin endorsement, dari hadiah juara juga bisa, dari streaming. So source of income-nya tuh banyak banget sebenarnya. Tapi dengan catatan dia harus tekun dulu, build his brand or her brand, dan harus juara dulu gitu. Nah kalau misalnya nih kita mau lewat yang jalur lomba-lomba tadi kan, biasanya kan orang tua tuh agak susah nih ya. Kalau misalnya ikutan lomba, rata-rata hadiahnya itu berapa sih gitu? Hadiahnya paling aku ambil contoh game Mobile Legends aja ya. Untuk Mobile Legends itu kan kita ada turnamen official ya, dari publishernya, turnamen liga bisa dibilang. Liganya itu kurang lebih 3-4 bulan, dan untuk grand finalnya juara 1 itu dapat 1 miliar. Wow. Main game dapat 1 miliar. Ya.
Terus kalau untuk Piala Dunia yang kemarin baru selesai itu untuk juara 1 tuh dapat $300,000, so sekitar 4,5 miliar sampai 5 miliar. Oh my god. Untuk juara satunya. Oh my. Aku yakin pulang dari sini Kak Osi akan suruh anak-anaknya main game. Kayaknya nanti bisa ini deh ya, kita aja japri-japrian ya. Bisa diatur. Tuh kan zaman sekarang tuh udah beda Kak Osi, main game tuh udah bukan cuma have fun doang, bener-bener menghasilkan dan menghasilkannya enggak ecek-ecek. Iya loh. Miliaran loh. Sayang aku telat nih umurnya. Berarti kalau sekarang jadi mikir-mikir lagi Gi, ketika yang anak kecil tadi beli-beli voucher dengan ya katakan 800 ribuan nggak ada artinya ya kalau menang dapat 4,5 miliar nggak sih? Waduh, itu setahun bisa berapa kali tuh ikut turnamen? Kalau untuk game yang tadi itu setahun itu ada 2 kali liga. Setahun 2 kali liga. Iya. Jadi di bulan 1 sampai bulan 6 dan bulan 7 sampai bulan 12 gitu. Berarti untuk dari hadiah sendiri setahun bisa 9M ya kan? Itu ya. Wow. Gila. Makanya banyak ya yang tertarik juga ke arah sana untuk jadi nggak cuma sekedar main buat have fun tapi buat profesional. Memang ya luar biasa loh perbincangan kita kali ini sama Wilbert itu bisa kayak bikin apa ya membuka wawasan baru gitu. Membuka mata kita nih soal dunia game, e-sport yang ternyata sekarang udah jadi industri dan industri ini kuat gitu ya. Kuat banget ya. Dan sekarang kan kalau bisa dibilang e-sport tuh udah didukung juga sama pemerintah. Even pemerintah sendiri udah ada organisasi khusus e-sport. Ya, kemarin tuh ada PBSI di mana mereka tuh yang bertanggung jawab untuk pembinaan atlet e-sport buat bertanding di SEA Games atau mungkin nanti ada Asian Games ya. Tahun ini tahun 2023 kita ada SEA Games lagi ya di Kamboja. Di Kamboja. Dan ada beberapa game yang udah dipilih juga nominasi gamenya dan ya itu nanti pasti ada perwakilan dari Indonesia. Keren. Kita doakan ya semoga atlet-atlet e-sport nanti yang berlaga baik di SEA Games atau nantinya di Asian Games semuanya bisa menang membawa harum nama Indonesia. Terutama RRQ. Semangat. Fun fact dikit, tahun 2022 kan ada SEA Games juga. Nah, kita bawa medali emas tuh di game Free Fire ya. Medali emas games Free Fire. Ya, untuk Mobile Legends-nya di silver kemarin. Berarti emang udah kelihatan ya bibit-bibitnya ini. Punya bibit-bibit yang unggul. Oke, terakhir, apa harapan Wilbert ke depan terkait industri e-sport di Indonesia? Harapannya simple. Aku berharap industri e-sport ini bisa ya influence anak muda, tapi dalam positif ya. Aku pengen kayak industri ini juga bisa membuka lapangan usaha yang baru buat bagi banyak orang. Dan hopefully juga industri ini makin terus disupport sama pemerintah. Gitu sih. Amin. Dan ya orang tua mungkin bisa lebih ngelihat sisi positifnya dibandingkan sisi negatifnya untuk e-sports ya. Amin. Oke, sekali lagi thank you ya Wilbert sudah hari ini hadir di tengah-tengah kesibukannya. Boleh berbagi cerita sama teman-teman semua di Suara Siniar Penabur. Mungkin boleh loh kapan-kapan datang lagi ya ke Penabur kalau ada teman-teman yang suka main game mungkin yang ingin sharing-sharing sama Wilbert gitu bisa ya. Boleh. Beri tepuk tangan dong buat Wilbert. Keren. Oke, dan inilah akhir episode keempat Suara Siniar Penabur, casual, fun, and educative. Bye.